Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tyrannus kali ini akan membahas mengenai perpuluhan. Saya yakin isu ini menjadi sangat penting, khususnya di tengah orang percaya yang memang menanti-nantikan berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di masa krisis yang ada. Bagaimana prinsip perpuluhan sebenarnya? Langsung saja kita akan berdiskusi dan bertanya kepada Pastor Stephen Agustinus. Mari kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali Pastor di dalam Ruang Tyrannus. Satu sukacita bisa kembali berinteraksi dengan Gideon dan juga kepada setiap pemirsa. Haleluya. Ya, apa kabar Pastor, sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Pastor, kita ini di musim dingin ini Pastor, kita musim hujan, kita mau bahas sesuatu yang panas Pastor. Oh. Biar agak hangat. Biar hangat. Ya, okay. Ya. Tentang perpuluhan Pastor. Wis. Jadi begini Pastor, saya itu kan jemaat. Ya. Jadi melihat mendengar khotbah Pastor Stephen itu hampir tidak pernah Pastor Stephen berbicara tentang perpuluhan. Apalagi di saat kondisi pandemi saat ini, krisis yang ada tahun 2023 katanya akan terjadi. Itu kan perpuluhan sesuatu yang penting untuk pendeta khususnya. Karena kan itu sumber income Pastor. Nah, kenapa Pastor Stephen kok hampir nggak pernah bahas soal perpuluhan, bahkan di tengah jemaat sendiri? Apa itu alasannya, Pastor? Iya, saya percaya bahwa yang namanya persepuluhan itu bukanlah hukum Taurat, tapi juga tidak perlu dipaksakan, karena itu adalah hukum dari Roh sendiri. Jadi kalau kita membaca dalam Alkitab, seperti misalkan contohnya Abraham. Ya. Abraham memberikan 1/10 dari semua yang dia miliki kepada Melkisedek karena apa yang Melkisedek lakukan dalam hidup Abraham, yaitu membawa dia terhubung dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Dan itu adalah pekerjaan dari Roh dalam hidup Abraham. Nah, ada yang ngajarin Abraham supaya kasih persepuluhan, dan Melkisedek juga nggak pernah minta. Tapi ada sesuatu yang menggerakkan hati Abraham sehingga dia memberikan 1/10 dari semua kemenangan dan jarahan perang yang dia miliki. Jadi itu memang lahir dari Roh itu sendiri ya Pastor? Yes, itu harus terlahir dari dorongan Roh Kudus. Karena mendapatkan penyingkapan pewahyuan dan dibawa terhubung dengan realita keberadaan Tuhan, pemilik langit dan bumi. Sehingga itu juga yang kemudian Abraham pakai untuk menghadapi Raja Sodom. Iya. Jadi dalam hal ini saya mendapati, ya ini keyakinan saya. Ya, karena kalau bicara tentang persepuluhan itu kan memang ragam pemahaman dan keyakinan orang kan beraneka ragam. Tapi saya meyakini bahwa bagaimanapun juga yang namanya persepuluhan itu harusnya digerakkan dan didorong oleh Roh. Nggak perlu diajar-ajarin, nggak perlu dikhotbah-khotbahin. Kalau Roh Kudus bekerja, orang dengan begitu saja akan digerakkan oleh Tuhan. Yakub, Alkitab juga menceritakan bagaimana Yakub memberikan persepuluhan dari semua hasil kekayaan yang dia peroleh selama dia bekerja kepada Laban. Tapi kan nggak ada yang ngajarin supaya Yakub kasih persepuluhan. Jadi dalam hal ini saya tetap meyakini bahwa sebagai hamba Tuhan, mau krisis model seperti apapun, selama saya terus dengar-dengaran dengan Tuhan, saya terus taat pada arahan dan tuntunan Roh Kudus, maka saya akan terus menikmati pemeliharaan Bapa di sorga. Porsi berkat saya itu tetap nggak bisa dicuri oleh apapun dan siapapun. Jadi ya ini keyakinan saya, balik lagi keyakinan saya. Jemaat mau dikhotbahin, diajarin persepuluhan atau tidak, saya akan tetap menikmati porsi dan bagian saya di dalam Tuhan. Jadi maksudnya Pastor Stephen nggak bergantung pada perpuluhan itu sendiri? Yes. Jadi ya ini balik lagi, ini arahan yang Tuhan berikan kepada saya. Pada waktu tahun 2004 yang lalu, saat pertama kali kita memulai perintisan jemaat, dari sejak awal Tuhan sudah memberikan message kepada saya. Tuhan sudah kasih pesan, jangan ambil persembahan, jangan ambil persepuluhan walaupun itu hakmu. Saya pada masa pertama kali menerima arahan Tuhan itu,
ya saya tinggal nurut saja karena itu yang Tuhan suruh gitu. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Mungkin karena Tuhan nggak ngomong apa-apa tentang saudara, ya ikuti saja aturan main yang selama ini sudah ada. Tapi ketika saya belajar mentaati arahan Tuhan, semakin kemari saya semakin menyadari, oh jadi ternyata untuk maksud inilah. Jadi saya mendapati hal keuangan dalam gereja. Itu kan memang sampai sejauh ini sering menjadi perdebatan, pertentangan dan kekisruhan di antara istilahnya apa ya, Kristendom gitulah kira-kiranya lah, dunia kekristenan. Jadi ketika mungkin dari sejak awal saya memulai pelayanan perintisan jemaat, Tuhan sudah kasih tahu jangan ambil uang persembahan dan harus belajar hidup dari pemeliharaan Tuhan secara pribadi. Sampai sekarang saya bisa berdiri di hadapan jemaat dan saya berkata tangan saya bersih. Saya tidak pernah minta pada siapapun, saya tidak pernah mencuri apapun, dan karenanya saya bisa bersuara di antara mungkin rekan-rekan hamba Tuhan atau mungkin di tengah-tengah jemaat, dan saya bisa berkata bahwa yang namanya pelayanan dan namanya hamba-hamba Tuhan masih tetap ada banyak hamba Tuhan yang tulus. Masih tetap ada banyak hamba Tuhan yang melayani tanpa iming-iming fulus. Jadi bagi jemaat yang mungkin karena satu dan lain hal, di masa lalu engkau pernah tersakiti, pernah merasa termanipulasi oleh orang-orang yang punya posisi-posisi keagamaan, dan kemudian saudara jadi terluka, saudara jadi apatis terhadap hamba Tuhan, terhadap gereja. Sorry, saya harus memberi penegasan kepada saudara, engkau keliru besar. Karena kalau saudara terus menyimpan apatisme, rasa antipati, saudara akan rugi sendiri. Karena persekutuanmu dengan Tuhan pasti akan terganggu. Jadi saya mau tegaskan kepada saudara, masih ada kok, masih banyak kok hamba-hamba Tuhan yang betul-betul melayani dengan ketulusan, betul-betul melayani dengan pengorbanan, dan sama sekali tidak ada iming-iming duit dalam pelayanannya. Malah yang ada dia berkorban. Karenanya saya berdoa kepada seberapa banyak saudara yang sedang membawa luka dalam hidupmu karena pernah dimanipulasi secara keuangan, secara finansial oleh orang-orang tertentu. Hari ini saya berdoa, biarlah Roh Kudus menjamah hidupmu, Roh Kudus bekerja dalam batinmu, dan Roh Kudus betul-betul membawa mata hatimu kembali tertuju kepada Tuhan. Mungkin engkau pernah dilukai oleh seorang hamba Tuhan atau beberapa hamba Tuhan. Tapi hari ini saya mau tegaskan kepada saudara, tidak semua orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan adalah sama seperti yang kau pikirkan. Hari ini saya berdoa, biarlah tangan Tuhan bekerja, Roh Kudus menuntunmu, membawa engkau terhubung dengan hamba-hamba Tuhan yang betul-betul berlaku sesuai dengan hati dan jiwa Tuhan sendiri. Melayani dengan penuh kasih, melayani dengan ketulusan. Bahkan kalau memang dituntut ada pengorbanan, dia rela berkorban untuk domba-domba, untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk diayomi olehnya. Hari ini saya berdoa, biarlah tangan kuasa Tuhan menjamah hidupmu, membebaskan engkau dari rasa terluka, dari rasa apatis, dari rasa antipati yang selama ini menguasai hidupmu. Dalam nama Yesus, kasih ilahi Tuhan menjamah hidupmu, dan engkau kembali di bawah Roh Kudus untuk menikmati tangan kuasanya merajut dalam hidupmu. Kepercayaan mulai kembali, ada trust untuk engkau berinteraksi dengan hamba-hamba Tuhan. Hari ini saya berdoa, biarlah kasih setia Tuhan kembali menjangkau hidupmu, biarlah anugerahnya kembali menjamah hidupmu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Bahkan ada hal yang saya mau tanya, Pastor. Kotak persembahan di gereja Pastor Steven saja itu adanya di luar. Nah itu apa ya? Apa filosofi di balik itu, Pastor? Ya, persembahan itu kan harusnya diberikan, bukan dikumpulkan. Diberikan bukan dikumpulkan. Yes. Jadi kalau kita memberikan, kita memberi dengan sukacita. Alkitab sendiri juga menuliskan kalau kita ingin memberi, ya harus memberi dengan sukacita. Kalau tidak
sukacita ya mending nggak usah memberi, nggak apa-apa. Tapi mungkin ada lagi yang berkata, kan Alkitab juga menuliskan kalau kita mau ke rumah Tuhan kita harus membawa sesuatu. Ya makanya harus sesuai dengan takaran sukacita yang kita punya. Kalau kita sukacitanya bawa jagung, ya bawa aja jagung, persembahkan di hadapan Tuhan. Karena itu hasil kerja kita. Nggak salah kok. Kalau kita katakanlah nelayan atau petani tambak gitu kira-kira, ya boleh aja bawa ikan gitu. Nggak ada masalah. Jadi dalam hal ini ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan, nggak selalu harus diukur dengan uang. Ya, saya mendapati kadangkala ada jemaat yang karena satu dan lain hal merasa, wah hari ini saya belum bisa memberi persembahan, gimana ya? Ya enggak apa-apa, datang ibadah persembahkan hatimu. Nah terus nanti gimana? Loh ini kan pelayanannya Tuhan. Saya tetap percaya, balik lagi ini keyakinan saya gitu. Bagaimanapun kalau ini pelayanan milik Tuhan, ada kebutuhan, pasti Tuhan akan cukupi dengan cara yang ilahi. Amin. Jadi kita tidak pernah itu minta gitu. Saya mendapati dari sejak tahun 2004 sampai sekarang, saya hampir tidak pernah istilahnya mengumumkan kebutuhan yang ada di rumah Tuhan. Karena kebetulan memang dengan cara yang Tuhan berikan, kita mendapati bagaimana kebutuhan yang ada di dalam rumah itu betul-betul sudah Tuhan cukupi. Nah, mungkin Gideon nanya juga, gimana caranya Pastor Stephen? Ya, saya mencoba untuk membawa seberapa banyak jemaat yang Tuhan percayakan untuk naik ke level yang baru. Di mana mereka bukan hanya sekedar jemaat pengunjung, tapi mereka mulai merasa saya ini bagian dari keluarga rohani. Jadi kalau misalkan kita mulai memiliki ada banyak keluarga rohani, anak-anak rohani, ketika ada kebutuhan, saya tinggal ngomong sama anak-anak. Anak-anak, ini ada kebutuhan, yuk kita penuhi bersama-sama. Jadi akhirnya tidak pernah memberi beban atau membebani siapapun juga. Dan itu bukan kebutuhan pribadi pastor? Enggak. Saya tidak pernah minta apa-apa sama jemaat. Anak rohani pun saya tidak pernah minta. Ya walaupun istilahnya, ya kalau kita bicara tentang bapak rohani, itu kesannya kan, prestisius gitu ya. Dan banyak orang-orang pengen jadi bapak rohani karena memang ada udang di balik bakwan gitu. Tapi saya nggak mau seperti itu. Karena kembali lagi ini dasar keyakinan yang Tuhan bangun dalam hidup saya. Sebagai seorang bapak, kewajiban saya memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Ya walaupun pada dasarnya dalam prinsip apostolik itu yang namanya pengayoman atau istilahnya interaksi di antara orang-orang percaya dalam dimensi apostolik itu selalu sifatnya timbal balik. Ya. Mungkin nanti akan tiba waktunya ketika mungkin saya sudah semakin bertambah usia, semakin senior, dan beban pelayanan atau peperangan yang harus saya hadapi menjadi semakin bertambah, mulai muncul ada Yisbi Benob, istilahnya gitu. Karena Alkitab menceritakan bagaimana Daud terus masuk dalam peperangan dan kemudian sekali waktu dia berhadapan dengan satu raksasa, bukan Goliat lagi, ini Yisbi Benob namanya. Dan dalam kondisi kelelahan, Yisbi Benob hampir saja membunuh Daud. Nah saat itulah salah satu orang binaan Daud, mungkin kalau pakai istilah sekarang anak rohaninya Daud, itu langsung masuk dalam peperangan, menjagai Daud dan sekaligus mengalahkan Yisbi Benob yang ada. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka prinsip interaksi satu sama lain itu sifatnya timbal balik tergenapi. Ya, selama saya masih sehat, selama saya masih kuat, dan akan selalu kuat sih sebetulnya. Izinkan saya berfungsi untuk terus memberkati, memposisikan anak-anak rohani saya di destiny dan di tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Tanpa mereka harus berpikir gimana nanti dengan Pak Stephen atau Dad Stephen. Karena saya punya berkat tersendiri dari Bapak di sorga. Ya mungkin nantilah
kalau saya sudah kayak Daud gitu kira-kira, nanti anak-anak rohani boleh mensupport saya. Tapi ya rasanya nggak perlulah, karena Tuhan terus kasih kekuatan gitu kira-kira. Ya bukan bermaksud sombong, tapi saya merasa bagaimanapun juga sebagai seorang bapa, tugas kita adalah untuk terus membawa anak-anak rohani kita dalam hadirat Tuhan. Bukan memposisikan anak-anak rohani menjadi domba yang terus diguntingin bulunya, dijual bulunya untuk keuntungan sang gembala. Lalu kalau sudah mulai lapar, dombanya disembelih, lalu kemudian dimasak, dijadiin sate kambing. Ya, saya suka sate, tapi sate bukan domba, Pastor. Sate domba ya. Saya suka sate domba, tapi bukan dengan memposisikan jemaat jadi domba untuk disembelih. Nggak boleh seperti itu. Seorang pemimpin rohani, seorang bapak rohani harus memiliki integritas. Hati nuraninya harus terus dipakai. Dia ada dalam posisi sebagai bapak untuk mengayomi anak-anaknya, untuk memastikan anak-anak rohaninya terhubung dengan realita Tuhan, terus mengalami terobosan rohani, terus mengalami pertumbuhan seperti yang seharusnya. Bukan untuk dijadikan sapi perah. Kalau mau merah sapi, mending beli sapi beneran. Kita bisa punya pabrik susu. Baik, Pastor, ada lagi nih, Pastor, hal-hal yang sebenarnya saya tuh menantikan terucap di dalam khotbah Pastor Stephen. Seperti layaknya aturan main banyak orang mungkin yang sering berkata seperti ini, Pastor. Memberilah, maka engkau akan diberkati. Nah, itu hampir nggak pernah loh Pastor Stephen berucap seperti itu. Padahal itu kan kalimat yang sangat dinanti-nantikan, Pastor. Untuk orang bisa diberkati kan. Kan kalau kita beri, ya ibarat kalau kita beri berapa lah, ibaratnya 10.000 atau 100.000 lah, Pastor. Kan ini kan ada kelipatannya untuk kita bisa menerima berkat yang lebih. Dan itu kan di zaman pandemi seperti ini, Pastor, sangat-sangat dibutuhkan. Saya mendapati istilah berilah maka kepadamu akan diberi ini banyak disalahpahami orang. Karena kalau kita membaca konteks dan perikop ayat itu disampaikan, itu selalu kaitannya dalam aspek mengampuni dan tidak menghakimi orang lain. Ya. Jadi ketika Yesus berkata berilah maka kepadamu akan diberi, satu takaran yang dipadatkan, lalu kemudian digoncang-goncang, akan melimpah sampai keribaanmu. Itu sebetulnya berbicara tentang hal mengampuni. Jadi kalau kamu mau mengampuni, kepadamu akan diampuni. Dan pengampunan yang kamu terima akan lebih limpah daripada ketika engkau tidak mau mengampuni. Itu prinsip yang pertama yang saya mau tegaskan. Konteksnya seperti itu. Lalu kalau kita berbicara tentang, banyak orang mengutip tentang Ishak yang dalam kitab Kejadian 26 menabur di tengah masa kelaparan, lalu mendapatkan hasil 100 kali lipat dalam tahun yang sama. Dan ia bertambah kaya dan semakin kaya. Oh, itu ayat itu mengobarkan roh sekali, Pastor. Ayat harus menjelaskan ayat. Saya mendapati di dalam Matius pasal yang ke-13 ketika Yesus memberi perumpamaan tentang seorang penabur, Alkitab menuliskan ketika seseorang menaburkan benih firman. Ini bukan menabur uang, tapi menaburkan benih firman. Alkitab tuliskan ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, maka tanah itu akan memunculkan buahnya. Jadi ketika seseorang menaburkan benih firman kerajaan, firman itu jatuh di tanah hati orang yang hatinya siap, hati yang terbaik, mau menyatukan pikiran dengan yang menaburkan firman itu, Alkitab bilang, maka akan muncullah buah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, merujuk kepada Matius pasal yang ke-13, 100 kali lipat yang dimaksudkan itu dijelaskan lewat sebuah perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi itu biji yang paling kecil. Tapi ketika biji itu ditanamkan dan bertumbuh, itu bisa menjadi pohon yang besar, tingginya bisa 3-4 meter. Jadi dari satu jenis biji sayur-sayuran yang paling kecil, dia akan bisa menjadi bertumbuh pohon gede sekali. Dan itu adalah gambaran
manifestasi kedaulatan Tuhan. Karena kalau bukan kedaulatan Tuhan yang berlaku, nggak mungkin dong. Dari yang kecil kok jadi gede kayak gitu. Kecil ya biasanya gitulah hasilnya. Tapi ini dari yang paling kecil bisa jadi pohon yang besar sekali. Manifestasi wujud kedaulatan kuasa Tuhan, itu artinya. Nah, jadi ketika Ishak mendengar suara Tuhan dalam Kejadian pasal 26, dilarang pergi ke Mesir, disuruh tinggal di negeri orang Filistin pada waktu itu, walaupun sedang terjadi bencana kelaparan. Karena Ishak taat, ketaatan Ishak itu adalah sebuah taburan. Dan ketaatan Ishak membuahkan hasil terjadinya manifestasi kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya saya mau memberikan penegasan kepada setiap kita, kekasih Tuhan, pastikan engkau mulai belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Karena ketika saudara mulai terus belajar melatih dirimu mendengar suara Tuhan, saudara akan alami, ini adalah latihan terbaik yang Tuhan berikan pada hari-hari ini sebelum krisis betul-betul melanda. Dan saya percaya ketika kita belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan, artinya kita belajar hidup dalam firman. Dan ketika kita belajar hidup di dalam firman, kegoncangan boleh terjadi di mana-mana, tapi Alkitab menubuatkan, engkau yang berdiri di atas firman tidak akan pernah bergoncang. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firmanku, kata Tuhan, tinggal tetap. Dan itu akan menjadi porsi dan bagian kita. Kegoncangan boleh terjadi, tapi ini yang kita harus pahami. Di tengah krisis, sebetulnya bukan kekayaan atau kelimpahan itu hilang, tidak ada. Kelimpahan itu tidak pernah hilang, cuman pindah tangan. Pindah tangan, Biarlah saudara belajar dengar-dengaran dengan Tuhan, hidup taat sepenuhnya, hati tahir, tidak cinta mamon, tidak cinta diri sendiri, tidak cinta dunia ini. Saya yakin arahan dan dorongan Roh Kudus akan menuntun saudara untuk ada pada satu posisi di mana ketika kelimpahan dari seberang lautan itu bergoncang, terjadi kegoncangan, kelimpahan itu akan larinya ke kita. Jadi kita yang akan nampung semua kekayaan bangsa-bangsa tersebut. Dan saya berdoa biarlah itu menjadi porsi dan bagian hidupmu. Dan saya berdoa juga karena engkau tidak lagi hidup cinta akan uang. Engkau bukan lagi pribadi yang cinta dunia atau cinta diri sendiri, tapi hidupmu sepenuhnya engkau dedikasikan hanya bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. Maka saya percaya kelimpahan seberang laut yang Tuhan sudah nubuatkan dalam kitab Yesaya, ketika dia arahkan kepadamu, engkau akan menjadi steward, seorang pengelola. Engkau tidak memiliki attachment apapun terhadap kelimpahan yang Tuhan berikan, tapi engkau belajar dengar-dengaran mengikuti suara Tuhan untuk mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan ada padamu. Dan saya berdoa engkau akan pakai itu semua untuk perluasan kerajaan sorga. Saya belajar ketika terjadi tsunami di Aceh beberapa belas tahun yang lalu, untuk membangun kembali Aceh, itu dana yang dibutuhkan, itu triliunan. Sementara Alkitab menuliskan pada hari-hari yang terakhir, orang-orang percaya yang sudah dibentuk dengan firman dan rohnya akan Tuhan pakai untuk membangun kembali kota-kota yang sudah sunyi, kota-kota yang sudah runtuh. Artinya bukan cuma satu kota Aceh saja butuh triliunan. Ini kita akan dipercayai membangun banyak kota. Artinya apa? Kita butuh support dana yang luar biasa besar. Tapi Tuhan sudah menyediakannya, dan dia akan percayakan ke dalam tangan orang-orang yang bisa dipercaya. Saya berdoa engkau menjadi orang yang dipercaya tersebut. Haleluya. Nah, balik lagi, ini tentang hal memberi. Saya meyakini bahwa memang porsi berkat yang kita miliki dari Tuhan itu akan bisa kita perbesar. Seperti istilahnya pundi-pundi berkat itu bisa diperbesar. Jadi kita akan bisa menikmati jumlah berkat yang juga lebih besar. Tapi balik lagi, ini kaitannya dengan hati kita. Karena kitab 2 Korintus pasal 9 mengajarkan bahwa Tuhan itu menghendaki kita itu belajar memberi dengan kemurahan hati, memberi dengan sukacita. Nah, kira-kira kalau kita sekarang mau memberi itu relanya berapa? Itu yang menjadi tolok ukur Tuhan.
Itu yang menjadi tolok ukur berkat yang kita akan terima dari Tuhan. Iya. Kalau kita relanya cuma 10.000, kita bisa tetap sukacita ketika memberi, jumlahnya hanya 10.000, ya sudah. Belajar memberi saja 10.000, karena itu tolok ukur kita. Iya. Itu porsi berkat yang akan kita terima segitu. Tapi kalau kita pengen memperbesar porsi berkat yang ada, ya artinya takaran kemurahan hati dan takaran kerelaan dalam memberi ini harus dikembangkan. Iya. Nah, tadi kan Gideon pengen saya bicara berilah itu. Iya. Saya mau mengumumkan kepada saudara, di sepanjang bulan November ini, kita tiap hari Senin jam 6 sore, Iya. itu kita mengadakan Zoominar yang temanya ATM-ku. Andalkan Tuhan dalam mengelola keuangan di masa krisis. Iya. Nah, di sana saya menjelaskan tentang prinsip 9 hukum kelimpahan. Iya. Ya, memang semuanya berkaitan dengan aspek memberi. Ya, termasuk diantaranya persepuluhan. Iya. Tapi ini adalah rahasia yang tidak kita obral secara umum. Ini adalah sesuatu yang kita bagikan hanya kepada mereka yang bisa dipercaya, Iya. dan tidak hidup dalam ketamakan, tidak hidup secara serakah. Oh. Karena kalau orang masih punya keserakahan, coba praktekkan 9 hukum kelimpahan ini, yang nggak jalan juga. Jadi kalau mau ngikut ada syaratnya, jangan serakah ya, Pastor. Tidak boleh serakah, tidak boleh tamak. Iya. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau takaran kerelaan atau sukacita kita dalam hal memberi cuman baru sampai pada batas berapa, katakanlah 100.000, katakanlah seperti itu. Nah, 100.000 ini saya ibaratkan 1 meter persegi. Iya. Nah, kalau kita mau menabur di atas lahan 1 meter persegi, kira-kira butuhnya berapa kuintal benihnya? Iya. Menurut Gideon gimana? 1 meter persegi, Ya. berapa kintal yang dibutuhkan? Nggak bisa banyak. Sedikit tapi. Paling berapa biji kan? Iya. Jadi bahkan 1 gram pun belum tentu itu. Iya. Nggak usah bicara kuintal. Iya. Nah, kalau orang yang serakah, apa yang dia lakukan? Walaupun lahannya 1 meter persegi, kerelaannya dia segitu, tapi dia akan tabur mungkin 100 kilo. Sehingga yang terjadi apa? Ya nggak numbuh, percuma. Percuma, ya betul. Karena iming-iming 100 kali lipat. Oh, kalau saya ngasih 1.000, dapatnya 100.000. Kalau saya ngasih 1.000.000, dapat 100 juta. Oh, mental judinya ini ya, Pastor, ya, yang salah. Ini Iya. dia. Iya. Mental penjudi, mental serakah, sikap hati yang tamak, inilah yang membuat orang yang bersangkutan tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Iya. Baik, Pastor Stephen. Pastor Stephen terlihat tuh sangat diberkati. Ya. Jangan-jangan Pastor Stephen ikut MLM.